Walaupun kita mah bukan presiden, bukan gubernur, bukan RT acan, tapi paling tidak dalam rumah tangga kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tidak belum kawin, tidak punya istri, tidak punya anak, sama masih memimpin setiap organ tubuh kita memimpin tangan, kaki, mata, telinga. Itu adalah rakyat kita dan semuanya akan dipertanyakan. Apalagi seorang pemimpin negara, seorang presiden, berarti banyak pertanyaan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah eta Jawadun, yang maha bageran, barahan, tukang mengasihi. Yuhibbu, mencintai Allah, al-juda, karena bageran. Wa yuhibbu, dan mencintai Allah, ma'aliyal akhlaqi, karena akhlak yang tinggi, yang mulia. Wa yakrahu, dan membenci Allah, safsafaha, karena rendah-rendahna atau karena hina-hinana ieu akhlak. Di Allah teh Jawadun, yang banyak mengasihina. Terus Allah mencintai karena barahan bageran. Artinya kita juga harus mengikuti sunnatullah. Allah maha bageran, na urang ge kedah bageran teh banyak mengasih orang lain, baik mengasihi materi, mengasihi bantuan, solusi, dan lain-lain. Yang penting banyak peduli ke orang lain. Allah mencintai orang seperti itu. Terus Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan sebaliknya membenci akhlak yang rendah. Akhlak teh perilaku, baik perilaku terhadap akhlak terhadap Allah, juga akhlak dengan sesama manusia. Bagaimana kita cara berhubungan dengan orang tua, orang yang lebih tua, dengan sesama, dengan orang yang lebih muda, dengan anak kecil, itu diatur dalam Islam, cara menghadapinya. Jadi terapkan akhlak yang baik. Rawahu Abu Nuaim an Ibni Abbasin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, eta rodiya, ridho Allah, senang Allah, boleh. Lihadhil ummati, bagi umat ini, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, termasuk kita semua. Allah senang, menyenangi al-yusra, karena kemudahan. Wa kariha, dan membenci Allah, laha, bagi umat ini, al-usra, karena kesulitan. Jadi artinya hadis ini mengajarkan kepada kita harus mempermudah dalam setiap urusan. Jadi urusan apapun cobalah dipermudah, jangan dipersulit. Urusan apapun bicaralah dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Atau urusan yang lainnya, kerjaan, carilah kerjaan yang mudah, jangan cari yang sulit-sulit. Mempermudah. Kan ada orang teh, itu masalah ringan, sederhana, mudah, tapi dibuat jadi sulit. Soalnya adanya, jangan seperti itu. Permudahlah. Jadi masalah yang sulit harus dipermudah, jangan sebaliknya, malah masalah mudah dipersulit. Walaupun tujuannya ingin kelihatan gaya, ingin kelihatan keren, gitu. Seperti bicara kalau dengan orang tua, dengan orang-orang yang lanjut usia, bahasa yang
Kalau bahasanya anu mudah dimengerti oleh mereka. Jangan pakai kata-kata anu make sian teh, pakai bahasa ilmiah, bahasa anu ngahaja we supaya kadengali gaya. Dimengerti enggak? Sulit. Nah, jangan seperti itulah. Rawahu at-Tabrani an Azni bin Auda. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala etasailun, yang mempertanyakan, yang akan meminta pertanggungjawaban, boleh. Kulla ra'in, ke setiap orang yang memimpin, amma, dari segala sesuatu, istar'ahu, yang memimpin, ya kulla ra'in, karena ya ma. Jadi setiap orang oleh Allah akan dipertanyakan atas segala apa yang dipimpinnya. Itu kullukum ra'in dalam hadis lain, bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Walaupun kita mah bukan presiden, bukan gubernur, bukan RT acan, tapi paling tidak dalam rumah tangga kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Belum kawin, tidak punya istri, tidak punya anak, sama masih memimpin setiap organ tubuh kita. Kita memimpin tangan, kaki, mata, telinga, itu adalah rakyat kita, dan semuanya akan dipertanyakan. Apalagi seorang pemimpin negara, seorang presiden, berarti banyak pertanyaan anak. Atas seluruh rakyat yang dipimpinna engke bakal dipertanyakan naon wae nu diperbuat, naon wae kebijakanana. Wah, berat. Mata Sayyidina Umar siapanya ketika diangkat dari pemimpin teh bukan alhamdulillah, malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana justru sebetulnya mah. Diangkat jadi pemimpin teh, jangankan memimpin suatu wilayah, memimpin rakyat, memimpin keluarga saja, memimpin menjaga diri saja, kita banyak kecolongan. Bakal dipertanyakan, itu mata dipakai apa saja, telinga mendengar apa saja, tangan dipakai nyomot apa saja, kaki melangkah kemana saja, eta hate dipakai berpikir apa saja, otak sama. Istri bakal dipertanyakan, anak-anak semuanya akan dipertanyakan. Ahafido, apakah menjaga itu kullaroin dzalika kana ieu ma am doya'u, atawa nyia-nyakeun ieu kullaroin kana ieu, apakah betul-betul dijaga, dipelihara, dibimbing sesuai aturan, apakah disia-siakan, bahkan apakah dikhianati. Hati-hati. Hatta yus'ala, sehingga akan dipertanyakan saha ar-rajulu, seorang laki-laki, an ahli baiti, dari keluarganya istri rajul. Seorang laki-laki bakal dipertanyakan tentang istrinya, dibawa kemana, diperlakukan seperti apa, bagaimana cara membiayainya, anak tuh dibimbing atau tidak, dijaga atau tidak, semuanya akan dipertanyakan. Ya, hati-hati. Terus Al-Qur'an nama summalatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi sadayana oge anu aya tubuh urang ya teh kenikmatan di Allah. Urang nikah, istri teh kenikmatan di Gusti. Dipasihan anak-anak teh di samping amanah adalah kenikmatan. Diberi kekayaan ada kenikmatan. Semuanya latus alunna yauma idzin anin naim, bakal dipertanyakan. Bakal diminta pertanggungjawaban. Rawahu Ibnu Hayyan an Anasin. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, eta kataba, telah mencatat Allah, fi ummil kitabi, di ummil kitab atau loh mahfud, ummil kitab, qabla ayyakhluqa, sebelum menciptakan Allah as-samawati wal ardo, karena pirang-pirang langit dan bumi, Allah telah mencatat, inni anar rahman, inni sesungguhnya kami, ana tegasna kami, eta ar-rahman, zat yang maha pengasih. Khalaqtu,
geus nyiptakeun kami ar-rahima kana kasih sayang. Wasyaqaqtu jeung geus ngamustak, geus mencitak kami laha bagi ieu rahmat isman kana sebuah nama min ismi dari sebagian namaku. Paman mangka barang siapa wasolaha yang menyambungkan ieu iman kana rahmat wasaltuhu maka nyambung kami ka ieu iman. Waman dan barang siapa qata'aha yang memutuskan si iman kana rahmat qata'tuhu mangka memutuskan kami ka ieu iman. Jadi di Lauh Mahfuz ummul kitab tertera nu pertama dicatat ku Allah teh bahwa innani anar rahman gitu. Bahwa kami kata Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang pemberi rahmat, pemberi kasih sayang. Maka barang siapapun dia orang yang menyampaikan kasih sayang, menyambungkan kasih sayang, menyambungkan silaturahmi, rasa sayang, saling sayangi itulah dengan saudara, dengan rekan, dengan siapapun, maka telah memakmurkan, telah menyambungkan rahmat yang diturunkan oleh Gusti Allah. Maka langsung Allah disambut wasaltuhu. Sebaliknya waman qata'aha, waktu barang siapa yang memutuskan rahmat, memutuskan persaudaraan, silaturahmi, Allah diputuskan rahmatna, diputuskan dengan rahmat Allah. Nah, maka kita harus rajin, gemar bersilaturahmi. Silaturahmi jadi saling kunjung mengunjungi saudara di mana saja, kunjungi rekan, kunjungi umumnya mah dengan sesama muslim, saling kunjung mengunjungi. Bukan hanya kunjung mengunjungi, tapi harus saling mencurahkan kasih sayang siapapun dia gitu. Kasih sayang teh perlu bantuan, bantu. Sebaliknya ketika kita perlu bantuan, mereka juga akan mengasihi kita. Dan hadisnya juga apa? Man ahabba ayyub sato fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin kaya raya, ingin berkah rizkinya, wa ayun sa'alahu bi asrahi, dan ingin panjang umurnya, falyasil rahimah, harus sambungkan silaturahmi. Insyaallah. Sebab dengan silaturahmi kita menambah teman, menambah koneksi, kenalan, kita modal ya. Untuk pebisnis mah kenalan teh itu modal. Terus panjang umurnya ketika dengan silaturahmi kita ngobrol, kita canda, ada masalah, ngobrol dengan orang lain, ada silaturahmi, dapat solusi, akhirnya selesai. Tapi kalau tidak silaturahmi, tidak ada sedikit kenalannya, bisnis ya sukarlah, sulit suksesnya. Umur pendek. Apa ketika ada masalah, jarang silaturahmi, jarang ngobrol, nggak terbuka, akhirnya masalah teh digulung nyalira, pikiran nyalira, akhirnya bingung, susah, banyak pikiran. Nah, kan kata dokter, banyak pikiran negatif eta mata melemahkan imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh, daya tahan tubuh lemah, mudah virus-virus jahat masuk, timbullah penyakit, sakit, maut nah, kan. Nah, silaturahmi yang paling afdol adalah kita bertemu dengan rekan, sesama, saudara di tempat-tempat pengajian, di majlis-majlis dzikir. Itulah tempat silaturahmi yang terbaik. Di samping silaturahmi kita dapat ilmu, dapat pahala thalabul ilmi. Rawahu at-Tabrani an Jarir. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin eta layan jisu, tidak najis ya mukmin. Jadi maksudnya orang mukmin tidak najis ya dalam segi akidah, bukan segi fisik. Nah,
Dari fisik nama orang kafir guys suci, manusia masuk suci, mau mukmin mau kafir fisiknya suci. Bahkan salah satu bangke hukumnya najis, tapi bangke anu suci nyata bangke manusia bade mukmin atau kafir fisik nama bangkena eta suci. Jadi maksud di sini adalah akidahnya. Jadi akidah orang mukmin, orang Islam itu tidak najis, artinya suci. Wah, sebaliknya. Nah, sebaliknya orang muslim, orang mukmin atau orang kafir, orang kafir mah dianggap najis. Bukan fisiknya tapi akidahnya kotor, akidahnya najis. Makanya kumargi akidahnya najis dilarang orang kafir masuk masjid. Bahkan di Mekah orang kafir dilarang masuk kota Mekah. Gitu. Najis akidahnya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala etalamma khalaqa tatkala menciptakan Allah al-khalqa karena seluruh makhluk. Nah, sedikit kata al-khalqa kalau kata santri mah iya isi mufrad, jadi kata tunggalnya, kata tunggal bukan bentuk jamak tapi disertai alif lam. Nah, ada kata ulama usul fikih apabila bentuk tunggal atau isi mufrad dibarengi alif lam itu bisa memberi makna umum, universal. Jadi kia al-khalqa karena seluruh makhluk, pakai kata seluruh. Seperti innal insana. Nah, kata al-insan itu bentuk mufrad. Artinya mufradnya satunya. Satu mufrad teh. Nah, tapi pakai alif lam innal al-insana, maka innal insana sesungguhnya seluruh, nah, pakai seluruh manusia. Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, nah, kataba maka mencatat Allah biadihi dengan kekuasaan Allah. Nah, biadihi makna aslinya yadi adalah tangan. Ini tangan teh gitu. Tapi karena ini berhubungan dengan Allah, biadihi dengan tangan Allah, maka yad di sini tidak dimaknai dengan tangan. Sebab kalau dimaknaan biadihi dengan tangan Allah, berarti kita berpikir Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti sama Allah dengan kita, dengan makhluk. Maka tidak sah jadi Tuhannya kalau sama dengan makhluk. Maka biadi di sini adalah dimanai dengan kekuasaan, kemampuan. Gitu. Sebab biasanya kemampuan, pangabisa, pekerjaan dilakukan dengan tangan. Kekuasaan Allah ala nafsihi karena zatna Allah. Kata Allah memproklamirkan, mengklaim inna rahmati sesungguhnya rahmat kami, kasih sayang kami eta taglibu mengalahkan ngalindih ya rahmat ghadabi karena murka kami, karena kemarahan kami. Artinya sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah telah mengumumkan bahwa rahmat kami jauh lebih besar, lebih gede dibandingkan dengan murkanya Allah. Artinya bahwa Allah memberi rahmat pasti, Allah murka pastinya. Kasaha Allah murka ka orang-orang anu ngalanggar aturan Gusti Allah. Orang-orang kafir pasti dimurkai ke Gusti Allah. Orang Islam tapi suka berbuat dosa pasti akan dapat murka Gusti Allah, godobi. Tapi kita optimis, roja, sekalipun ada murka Allah, optimis rahmat Allah lebih besar. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang memancing murka Allah, kita terjerumus karena dosa, maksiat, kejahatan, sebesar apapun, sebanyak apapun kejahatannya, sekotor apapun, nah rahmat Allah lebih besar. Artinya ketika kita kembali kepada Allah,
maka pasti semua dosa kejahatannya akan dihapus, diganti dengan rahmat itu. Pasti akan diampuni sebanyak apapun, dibandingkan seandainya seluruh dosa umat manusia dikumpulkan dari manusia pertama sampai terakhir, bahkan seluruh makhluk, iblis sekalipun dikumpulkan dosa-dosanya sebesar apa dibandingkan dengan rahmat Allah, kecil, tai kuku, hanya setetes dari air lautan. Artinya rahmat Allah lebih besar. Artinya kita harus menaruh harapan besar ke Gusti Allah. Jangan putus asa. Jangan ada kata, wah saya mau dosana geus banyak teuing, geus jahat teuing, geus luar biasa. Sigana Allah ge malas ngahampurana. Moal gitu. Ketika kita betul bertobat, taubatan nasuha, apapun dosana pasti dihampura. Pasti. Ya, pasti. Atau nanti we tuh menunggu banyak dulu dosanya. Nah, justru kita menanti ngengke-engke taubat eta sebuah kejahatan. Kedua, dikhawatirkan ketika mengengke-engke atau mengengke teh menunda-nunda taubat, nanti we taubat teh udah tua, sebelum tua kaburu maut. Akhirnya sebelum taubat kaburu maut, itu celakanya. Jadi taubat mah setiap saat ada kesempatan, lakukanlah. Jangan nunggu dosa banyak. Terus kita jangan punya rasa tidak punya dosa. Walaupun perasaan diteliti naon dosa saya teh. Asa teh dosa ya mah. Nah, hati-hati. Ketika kita merasakan tidak ada dosa, itu dosa besar teh. Tobatlah gitu. Rasul oge nu dijamin teu berbuat dosa setiap hari kan. Berapa ratus istighfarnya, taubatnya, apalagi kita. Jadi ketika kita beranggapan merasa tidak punya salah, tidak punya dosa, itulah perasaan itu sendiri adalah kejahatan atau dosa. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Allahu a'lam.